Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kalau ditanya terkait dengan eh, Kepulauan Wayak sebagai geopark ya yang telah ditetapkan, kemudian penghargaannya itu telah dianugerahkan kepada pemerintah Raja Ampat di Maroko. Saya pikir pertama-tama kita patut semua bangga sebagai orang Raja Ampat dan kita bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah, kemudian teman-teman NGO yang telah bekerja sehingga menghasilkan kawasan konservasi di Raja Ampat yang cukup baik, terutama di Kepulauan Wayak. Untuk geopark itu sendiri itu ditopang oleh 3 pilar ya. Pilar yang pertama pilar konservasi, kemudian pilar kedua itu edukasi pendidikan, kemudian pilar ketiga itu adalah pilar pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Artinya dengan adanya geopark itu maka sudah pasti kawasan itu harus lestari, konservasi harus ditingkatkan, kemudian dapat memberikan manfaat pendidikan kepada siapapun yang mau belajar tentang geopark. Kemudian masyarakat, terutama masyarakat suku Maya, subsuku KW yang memiliki Kepulauan Wayak itu mereka harus menerima manfaat secara langsung. Nah, dengan demikian kita bangga, kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja melakukan konservasi di Raja Ampat. Saya sampaikan ini karena saya adalah satu-satunya anak Raja Ampat dari suku Maya, suku asli di Raja Ampat yang pertama bekerja untuk konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Waktu itu saya kerja di WWF, kita kerja di Jamos Mamedi. Sebelumnya saya kerja di Wamena. Di Wamena kerja untuk konservasi juga, untuk menjaga konservasi pelestarian di daerah penyangga Taman Nasional Lawrence ya, di Wamena. Kemudian dari situ saya bekerja untuk konservasi di Kabupaten Tambrau, khusus di Pantai Jamos Mamedi. Kemudian setelah itu saya mengikuti ekspedisi untuk menghitung ataupun melakukan penilaian cepat terhadap tingkat ataupun keanekaragaman hayati di Kabupaten Raja Ampat. Hasilnya menunjukkan bahwa Raja Ampat memiliki kawasan yang tertinggi di dunia waktu itu. Sehingga saya tahu persis apa yang dilakukan oleh konservasi, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi masalah. Saya tahu persis karena saya terlibat langsung waktu itu. Contohnya kawasan-kawasan konservasi di beberapa tempat yang kawasannya itu memiliki keanekaragaman hayati tinggi, itu kita mendapat banyak penolakan. Kita harus berjuang untuk pendekatan dengan cara-cara kita di berbagai wilayah di Raja Ampat. Saya ingat betul waktu itu kawasan Wayak itu dibuka bersamaan dengan kawasan konservasi di Teluk Maya Libit. Waktu itu Ketua Dewan Adat suku Maya, Pak Kris Tebu, dia waktu itu membuka kawasan di Teluk Maya Libit. Kemudian saya, Yulianus Tebu, membuka kawasan konservasi di Waigeo Barat, khusus di Kepulauan Wayak. Jadi kami ya bukan tergolong tokoh, tapi kami adalah pelaku-pelaku utama waktu itu yang melakukan konservasi di Raja Ampat. Sehingga saya merasa bahwa apa yang kita lakukan di waktu itu tidak sia-sia. Karena ketika kita bicara konservasi di Raja Ampat, kita tuh kadang berhadapan dengan pelaku-pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan dinamit, bom. Kemudian kita juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya mereka anti kepada konservasi. Kadang kita diancam, bahkan ada teman konservasi itu dibunuh. Dan barangkali mungkin teman-teman konservasi dari Raja Ampat
sudah usulkan ataupun tetapkan yang bersangkutan almarhum sebagai pahlawan konservasi. Dan itu semua merupakan rangkaian yang pada hari ini itu kita menerima manfaatnya. Jadi saya sebagai anak Raja Ampat yang pertama kali bekerja di konservasi di Raja Ampat itu saya bangga. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Akhirnya kita bisa menerima hasil. Dan hasil itu diterima oleh Bupati Raja Ampat. Saya ingat betul itu. Sehingga yang saya mau katakan kepada pemerintah Raja Ampat bahwa ini adalah perjuangan kita semua. Pemerintah di zaman almarhum Bupati Wanma, kemudian di Bupati yang sekarang Bupati Raja Ampat sekarang, kemudian nanti Bupati yang akan datang. Itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan itu. Jangan kita terima, kita tetapkan, kemudian kawasan itu kita biarkan. Karena ada pengalaman pahit yang ada di Raja Ampat yang kita semua bisa lihat. Pantai WTC yang menjadi menjadi pusat waktu itu ya sel Raja Ampat. Sekarang hanya tinggal begitu saja. Tidak bisa dikembangkan untuk menjadi pusat ekonomi ataupun untuk pengembangan lain untuk nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Saya berharap geopark atau situs warisan dunia yang telah ditetapkan Kepulauan Wayak ini tidak akan seperti sel Raja Ampat, tapi betul-betul memberikan dampak konservasi sehingga Raja Ampat itu betul-betul kawasan Wayak itu dilestarikan. Tetapi juga masyarakat Maya, terutama masyarakat yang ada di Kepulauan Waigeo Barat, ke Kampung Salio, Kampung Serpede dan Salio, betul-betul mereka menerima manfaat langsung daripada geopark itu. Sehingga apa yang telah kita sampaikan dulu, bahwa konservasi itu betul-betul mempunyai manfaat untuk generasi kita waktu sekarang maupun yang akan datang, itu betul-betul terwujud. Sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa konservasi itu penting demi anak cucu kita. Sehingga pengalaman saya waktu itu yang saya mau kasih tahu kepada kita semua untuk kita tetap jaga kawasan ini. Karena pemerintah sudah berjuang, kemudian telah mendapat pengesahan, kemudian kawasan ini harus dijaga secara baik. Yang akan menjadi tantangan untuk geopark Kepulauan Wayak adalah di sekitar Kepulauan Wayak itu ada beberapa pulau yang kandungan nikelnya itu tinggi. Saya curiga yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, Menteri SDM itu, Menteri investasi dan penanaman modal itu, yang mengatakan bahwa di Papua itu nikel banyak. Jangan-jangan yang dimaksud nikel di Papua itu adalah di Raja Ampat. Kalau di Raja Ampat kandungannya sedikit tipis. Barangkali 20 tahun, 30 tahun itu sudah selesai. Dan ketika kawasan itu dibuka, Pulau KW dibuka untuk eksploitasi tambang, Balbalak dibuka untuk eksploitasi tambang, kemudian dengan beberapa pulau lainnya itu kalau dibuka, sudah pasti, sudah tentu akan berdampak buruk terhadap geopark Kepulauan Wayak. Sehingga pemerintah Raja Ampat harus betul-betul konsisten, kemudian harus betul-betul bisa menjaga konservasi di Raja Ampat. Jadi saya berharap semua masyarakat kita bisa mempertahankan sesuatu yang sangat berharga yang telah diberikan UNESCO kepada kita ini. Kita semua menjaga itu, kemudian teman-teman LSM kita juga bisa sama-sama menjaga itu agar kawasan itu betul-betul tetap lestari. Ya, kalau ditanya terkait dengan pengembangan ekonomi ya, saya mau bilang bahwa masyarakat Raja Ampat itu tidak hidup dari tambang.
Kita tidak hidup dari tambang ataupun dari yang lain-lain yang intinya ketika dieksploitasi merusak laut. Kita tidak hidup dari situ, kita hidup dari laut. Orang dari Ayau, Raja Ampat Utara, bisa datang mencari sampai ke Kepulauan Wayak. Orang dari Sorong bisa mencari sampai ke Kepulauan Wayak. Orang dari Salawati Batanta bisa ke Kepulauan Wayak. Artinya bahwa kita hidup itu dari laut. Sehingga kalau menurut saya untuk bicara pengembangan ekonomi rakyat, tidak tepat kalau tambang itu dibuka. Ketika kita menyetujui tambang itu dibuka, itu artinya sama dengan kita membunuh generasi yang akan datang. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Hasil penelitian di beberapa daerah tambang yang ada di misalnya di Maluku, di Halmahera sana itu, ikan-ikan itu sudah terkontaminasi dengan mineral-mineral berbahaya itu. Raja Ampat belum, kita masih utuh, masih bagus gitu. Tapi kalau tambang sudah dibuka, pasti. Saya ingat waktu itu saya kepala kantor lingkungan hidup, itu di zaman Bupati Wanma itu kita menyetujui PT Gap Nikel karena dia jaraknya itu agak jauh. Beda dengan tadi pulau-pulau yang saya bilang, Pulau KW, kemudian Pulau Balbalak, dan pulau-pulau lain sekitar Wayak itu sangat dekat sekali. Mungkin tidak sampai 1 mil kurang kah. Jadi ketika tambang dibuka sudah pasti Wayak rusak. Jadi sekali lagi saya bilang pemerintah Raja Ampat sudah mengambil keputusan untuk kita konservasikan Kepulauan Wayak sebagai geopark, maka itulah keputusan yang paling tepat untuk generasi Raja Ampat 100 tahun, 200 tahun ke depan. Jadi terima kasih sekali kepada Bupati Raja Ampat yang sudah sangat mendukung konservasi, kemudian menghargai jeripaya awal yang tadi saya katakan. Kerja konservasi di Raja Ampat itu tidak gampang, bahkan ada yang sudah korban, ada yang dibunuh. Jadi inilah pengorbanan yang dilakukan itu inilah hasilnya, sehingga kita perlu jaga semua. Jadi kalau dibilang nikel dibuka nanti banyak pekerjaan orang kerja apa di sana, saya pikir kalau hitung-hitung buka tambang nikel dengan kawasan Wayak itu dikembangkan untuk untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal, jauh lebih untung kita kelola Wayak daripada kelola tambang. Tambang ada uang banyak di sana, tapi dinikmati oleh oknum-oknum tertentu, bukan masyarakat adat, masyarakat suku KW. Tidak, dia dapat itu sedikit. Yang dapat banyak adalah orang-orang pemilik modal. Jadi kalau saya tidak ada aktivitas tambang, kita kembangkan Wayak. Sekarang bagaimana pemerintah kreatif, dinas pariwisata kreatif, masyarakat lokal di situ diajak, kemudian disiapkan infrastruktur yang sederhana, pengembangan ekonomi masyarakat lokal, kemudian itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Karena akses Raja Ampat nanti ke depan untuk dibuka, maka banyak wisatawan akan ke sana. Sekarang kan susah kita mau ke Wayak. Harus mau ke sana tuh bisa sampai 20 juta, 30 juta kalau dari Sorong. Tapi kalau pemerintah itu kreatif, hanya dengan 50.000, 150.000 lah, itu orang sudah sampai di Wayak. Dan masyarakat yang akan menikmati itu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bupati Raja Ampat
kepada semua kita yang sudah berjuang untuk konservasi di Raja Ampat. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Sehingga kita tetap jaga Raja Ampat baik, kita jaga Wayak baik, supaya manfaat yang diberikan untuk masyarakat di sekitar situ juga cukup baik. Selain Wayak, minta maaf saya mau sampaikan juga bahwa di Kofiau, ya, karena dulu saya kerja di Kofiau. Orang Kofiau itu kenal saya semua karena saya yang bersama teman-teman masyarakat Kofiau kita lakukan konservasi di sana. Itu ikan terbanyak itu ada di Kofiau. Ikan terbanyak di dunia ada di Kofiau. Cuma ini kan aksesnya ini kan tidak dibuka. Bagaimana dari Waisa, dari Sorong mau ke Kofiau, kemudian bagaimana dari Waisa mau ke Kofiau, ini kan susah. Sehingga orang betul-betul belum menikmati Raja Ampat itu seperti apa. Karena terbatas dengan transportasi. Tapi ketika Raja Ampat itu dibuka aksesnya, maka masyarakat di kawasan-kawasan konservasi itu pasti sejahtera. Saya sudah belajar konservasi ke Amerika, ke Jepang, ke Malaysia, ke PNJ. Masyarakat yang hidup di kawasan konservasi itu mereka sejahtera. Makanya kalau teman-teman NGO internasional mereka datang bicara konservasi, itu betul karena di negara-negara itu sudah maju. Raja Ampat juga bisa. Siapa bilang Raja Ampat tidak bisa? Bisa. Cuma kita tidak punya niat. Ataupun mungkin kita tidak tahu caranya. Sehingga ke depan itu kita jaga alam, datangkan wisatawan sebanyak mungkin karena ada yang kita jual keluar. Kemudian akses transportasinya itu dipermudah, semua fasilitas masyarakat itu disiapkan. Orang datang ketemu dengan masyarakat, lihat sesuatu, sudah bisa dapat uang, masyarakat sudah langsung menerima manfaat. Contoh saya mau bilang, dulu waktu saya kepala kantor lingkungan hidup, kalau disetujui arborek itu, ya, dalam 1 tahun itu dia bisa dapat uang, itu satu kampung itu bisa dapat uang 1 miliar 1 tahun. Cuma saya tidak disupport. Kalau tidak bukan Wayak, arborek 1 tahun 1 miliar. Kita sudah hitung. Contohnya begini. Kalau misalnya arborek itu saya jadikannya sebagai rest area, maka kawasan itu akan menghasilkan uang untuk masyarakat di arborek. Itu contoh kecil aja. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah tepat. Tinggal bagaimana dinas-dinas yang ada, dinas-dinas terkait itu, kembangkan potensi itu, supaya betul-betul masyarakat Raja Ampat bisa menikmati konservasi di Raja Ampat. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf sekali, tapi saya harus bicara supaya dengan pengalaman saya terkait dengan konservasi itu bisa menjadi pemahaman untuk kita semua untuk pengembangan Raja Ampat ke depan. Karena Raja Ampat itu dibangun dari konservasi. Dan hasilnya itu dijual melalui pariwisata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera.